A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak didolimi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga, namanya Ali Imran, ayat 160 dan ayat 161. Allah berfirman, Unduru mada fis samawati wal ardi. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin kepada Allah. Dan pada diri kamu sekalian, tidaklah kamu sekalian berpikir. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Dan akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta dan pada diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah itu benar, yang hak.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu hendak menghitung banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, agar kamu sekalian mendapat kebahagiaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi BCA di Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, untuk mengajak diri kita dan juga keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mencintai Al-Quranul Karim ini dengan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, ayatnya ayat 160. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menolong pasukan muslimin, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, sebagaimana Allah menolong pasukan muslimin pada perang Badar, karena mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghina atau hendak menimpakan malapetaka kepada mereka, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalang-halanginya. Apa yang terjadi dalam perang Uhud akibat kurang patuh dan tidak disiplin terhadap komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oleh karena itu setiap mukmin hendaklah bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa melakukan yaitu D-Fit, yaitu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita senantiasa berpikir dan ikhtiar, dan T-nya adalah tawakal. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memberikan solusi kepada kita terhadap seluruh problematika hidup kita sampai wafat kita. Bisa dilihat nanti di surat At-Tolak, suratnya 65 ayat 1 sampai ayat 5. Dengan iman dan takwa Allah akan menolong langkah-langkah kita. Mudah-mudahan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 161. Dalam perang Badar ada selembar selimut merah dari barang rampasan hilang sebelum dibagi-bagi.
Sebagian dari orang munafik mengatakan bahwa selimut itu mungkin diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, atau pasukan pemanah. Tidak pantas dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berbuat khianat mengambil barang ghanimah atau rampasan dalam peperangan. Hal itu bertentangan dengan sifat-sifat kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau terpelihara dari perbuatan yang tercela. Akhlak yang tinggi yang menjadi contoh utama. Barang siapa berbuat khianat serupa itu, maka ia pada hari kiamat akan datang membawa barang hasil pengkhianatannya dan tidak akan disembunyikannya. Setiap orang akan menerima balasan atas amal perbuatan baik atau buruk, dan dalam hal balasan itu ia tidak akan teraniaya. Seperti orang yang berbuat baik dikurangi pahalanya, atau orang yang berbuat buruk ditambah siksanya. Nanti bisa dilihat di surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Demikian pula marilah kita berbuat yang baik, karena Allah senantiasa melihat ucap dan perbuatan kita. At-Taubah ayat 105. Yang dimaksud dengan gulul pada ayat 161 surat Ali Imran ini ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Seorang rasul sifatnya antara lain adalah amanah, dapat dipercaya, karena itu sangat tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berbuat gulul. Bahkan dalam masalah gulul ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau pernah bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana makhiton fahuwa gullu ya'ti bihi yaumal qiyamati." Barang siapa di antaramu mengerjakan sesuatu untuk kita, kemudian ia menyembunyikan sehelai barang jahitan atau lebih dari itu, maka perbuatan itu gulul atau korupsi, harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, setelah selesai perang Khaybar, beberapa sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, seraya mengatakan si A mati syahid, si B mati syahid, sampai mereka menyebut si C mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab, tidak saya lihat si C ada di neraka karena ia mencuri selimut atau sehelai baju. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Hai Umar, pergilah engkau lalu umumkan kepada orang banyak bahwa si C tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukmin." Umar berkata, lalu aku keluar, maka aku menyeru, ketahuilah bahwa si C tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukmin. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pada zaman dahulu, pada zaman peperangan, pada zaman perkembangan Islam, dapat menginspirasi
kepada umat-umat yang sekarang ini betapa pentingnya yang namanya jujur dan adil itu. Jadi kita untuk memperoleh sebuah kebahagiaan dunia sampai akhirat ini dibutuhkan yang namanya sifat. Si adalah sidik, fa adalah fatonah, a adalah amanah, dan T adalah tablik. Mudah-mudahan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, jadi apapun mereka, jadi presiden, jadi menteri, jadi guru, jadi TNI, jadi petani, jadi nelayan, jadi apa saja, Allah berpesan kepada kita kuncinya adalah perkokoh iman dan takwa. Sebagaimana Al-A'raf ayat 96. Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi apabila kita beriman takwa. Namun apabila kita meninggalkan iman dan takwa, berbuat kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, maka Allah akan mengadab kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan sebulan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan kemarin, iman dan takwa kita senantiasa kokoh, dan ada 6 hari puasa di bulan Syawal. Bila kaum muslimin, kaum muslimat tidak ada halangan, monggo kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Mudah-mudahan iman dan takwa kita senantiasa kokoh sehingga 11 bulan hidup kita dalam keadaan beriman takwa sehingga bertemu di Ramadan 1445 Hijriah 2024 Miladiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga para santri baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan para guru-guru kami yang sudah wafat dalam keadaan beriman, warga bumi semuanya yang wafat dalam keadaan beriman. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.